Di saat tim nasional Indonesia tengah berjaya saat ini, yakni U20 dan tim nasional yang tengah ikut bertanding saat ini pra Piala Dunia, justru tim SFC Sumatera Selatan tengah dirundung malang. Kenapa tidak? Hal kecil yang tengah viral saat ini adalah tim, para pemain, persoalan makan, sehingga sangat tidak masuk di pikiran kita bahwa tim sehebat SFC yang pada saat itu pernah mendapat piala bergengsi double winners, saat ini hanya persoalan makan pun sudah sulit dari segi keuangan. Untuk itu saya mengundang orang yang cukup berkompeten di dalam persepak bolaan Sumatera Selatan, Bung Andi Pedo. Ya, Bung Andi, ini betul ya, Anda dulu pernah mengurusin SFC dan Anda cukup banyak tahu sampai ke dalam bagaimana SFC. Nah, dengan ada kabar yang sedih, menyedihkan ya ini saat ini. Menurut Anda bisa terjadi bagaimana nih Bung Andi? Lucu kan? Iya, lucu dan sedih. Kata wong Palembang tuh berarti tim ini buntu ya kan? Kalau makan pun ya, sudah viral, sudah tidak mampu. Jadi intinya balik-balik lagi bagaimana orang-orang yang sekarang ini mengurus Sriwijaya FC, ya kan? Dari iyalah segala perlengkapan makan, soal bertanding. Nah, intinya ujung-ujungnya kalau makan pun susah, berarti kepengurusan sekarang tuh kesulitan untuk mencari pendanaan di bidang finansial. Nah, itu persoalan makan itu terungkap itu hanya saat dalam bentuk bahwa sebetulnya di dalam SFC ini sendiri sudah rapuh ya dalam arti segi manajemen keuangan. Nah, kita berbicara dulu soal saat kejayaan SFC. Anda pernah merasakan bagaimana mengurus SFC saat kejayaan sehingga sempat kita berjaya mendapat piala double winners. Bagaimana? Tolong ceritakan pada saat kita berjaya dulu. Ya, jadi gini, kita langsung buka-bukaan aja kan. Kesulitan yang sedang viral sekarang makan tak lepas dari finansial, itu juga tak lepas dari sosok orang yang mengurusi tim Sriwijaya FC ini. Jadi intinya tim ini ini kan tim milik pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita langsung buka-bukaan orang nomor 1 di Palembang yang harus turun tangan. Sumatera Selatan. Gubernur. Iya, gubernur yang harus turun tangan untuk persoalan yang sekarang. Iya, mengkelirkan mulai dari yang sekarang jadi viral, orang nomor 1 di Sumatera Selatan yang harus turun tangan untuk ya, kita lihat semua. Pada masa itu kita meraih piala double winners itu kan itu masih menggunakan APBD ya, kalau tidak salah. Terus aturan tidak membolehkan lagi dan kita membentuk perusahaan PT Sriwijaya Optimis Mandiri. Nah, itu bagaimana sejak menjadi dari non APBD ke PT SOM? Nah, lanjutannya tadi sebagai contoh, dulu saat kita juara 2007, itu orang nomor 1 di Sumatera Selatan ini turun tangan, full turun tangan. Masa gubernur siapa itu dulu? Iya, zaman itu dulu waktu double winner zaman Pak Saryal Usman. Terus dilanjutkan kita juara Piala Indonesia atau Copa Indonesia itu 3 kali berturut, 2007, 2008, 2009 itu juara terus. Sampailah puncaknya lagi tahun 2012 kita juara Liga Indonesia itu sekali lagi. Itu di zaman gubernurnya kepemimpinan Pak Alex Nurdin. Pak Alex ya. Nah, kedua sosok itu saat itu mereka memang turun tangan untuk mengurusi tim. Karena tim ini milik pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan ini jadi kebanggaan daerah, jadi kebanggaan warga. Nah, begitu kesini, peran orang nomor 1 itu tetap diperlukan. Saya ingat pada saat itu zaman Pak Alex itu Presiden SFC Bung Dodi Reza ya. Ya. Nah, saya dapat data juga bos, beliau begitu concern menukangi SFC sampai ke
kesulitan dana beliau menggadaikan rumahnya loh. Nah itu saking beliau betul-betul ingin memajukan persepak bolaan Sumatera Selatan. ya itu Sekarang bagaimana kabarnya? Nah itu maksud aku salah satu pernak-pernik orang-orang di zaman itu memang care, memang peduli dengan Sriwijaya sampai gadai rumah pun mau terus. Nah kalau sekarang yang muncul tadi di awal makan pun susah, ya kita pun jadi susah mikirin tim ini ikutan susah kan, apalagi sebagai pecinta sepak bola, pecinta Sriwijaya yang udah lama ngurusin Sriwijaya ya jadi ikutan susah gitu kan. Sekarang masih di bawah PT SOM? Ya tetap PT SOM kalau urusan Sriwijaya FC. Kalau pemain-pemain masih ada pemain luar yang kita bina? Masih Liga 2 boleh pemain asing, ada kuota tetap pemain asing. Nah justru dengan adanya kisru susah makan, terus tempat tinggal di media heboh belum dibayar sampai 6 bulan. Nah justru pemain-pemain asing ini sekarang udah pindah. Ada kita pindah ke klub lain. Ada satu striker kita, ya anaknya bagus mainnya, Cincu, dari Butan. Nah justru pemain asing pindah ke, ya mereka kan profesional. Ya, gaji kan belum dibayar 2 bulan. Ya. Ini berita di media kan. DP down payment pemain belum dilunasi. Kan mereka juga butuh profesionalitas, butuh makan, butuh. Sumatera Selatan ini daerah kaya ya. Kita punya beberapa perusahaan seperti perusahaan batubara, PTBA, Semen, Pusri, PT Semen, Pertamina, dan orang-orang kaya juga ada di Sumatera Selatan ini banyak. Kenapa untuk Sriwijaya FC sampai persoalan detail makan pun sudah susah? Menurut Anda itu bisa terjadi kenapa tuh, bukan? Itu balik lagi sosok leader itu. Sosok leader yang itu tadi. Ini tim milik daerah, ingat ya. Ini tim milik daerah, bukan milik personal. Dulu dibeli pakai uang rakyat, pakai APBD di zaman Gubernur Syariah Usman. Terus dilanjutkan oleh zaman Pak Lek berprestasi kan. Nah, kenapa tidak sebaiknya ya dilanjutkan lagi? Siapapun pemimpinnya ke depan, bukan aja saat ini, sampai ke depan. Kalau mau tim ini tetap berprestasi seperti dulu. Karena di bola ini butuh orang gila ngurusin bola ini. Iya, buktinya Presiden FC menggadaikan rumah itu orang gila juga ya. Iya, butuh orang. Termasuk gila bola. Ya, gila bola. Jadi di bola ini butuh biaya yang besar, butuh perhatian yang lebih. Nah, maksud saya begitu kita mengeluarkan semua itu, daerah tentu dapat feedbacknya. Begitu tim ini menang dan juara, itu menjadi kebanggaan kita semua. Terus begitu tim ini berprestasi, putaran ekonomi jalan. Orang-orang ramai ke stadion, tiket stadion laku, baju jersey laku. Yang jualan-jualan di sekitar stadion, jualan pempek, jualan apa, UMKM industri kecil jalan. Yang dari luar kota, dari luar daerah, begitu mau nonton Sriwijaya FC, kan hotel-hotel penuh. Nah, itu cerita lalu. Toh sudah berjalan, kan udah pengalaman. Kenapa sekarang justru tambah jatuh? Nah, balik-balik lagi kan, setiap tahun nih manajemen ini berubah-ubah. Sekarang kan, kenapa ini kisru ini? Ya kita jujur aja, ini dipegang oleh manajemen baru dari Digi Sport itu, iya kan? Nah, mungkin karena belum berpengalaman mengurus sepak bola, terus dan hal-hal yang lain. Tapi maksud saya yang paling penting itu di bola ini, udahlah kita jujur-jujuran ya, kita butuh uang, butuh duit untuk ngurusi bola, butuh finansial yang besar. Nah, jadi siapa yang bisa mengakomodir kebutuhan besar finansial itu? Ya tidak lain tidak bukan ya karena tim ini tadi milik daerah kan, milik daerah. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka harus orang nomor 1. Iya, gubernur ya. Iya di Sumatera Selatan ini yang turun tangan. Kalau beliau entah siapapun pemimpinnya, ini sosoknya aja yang turun tangan, clear masalah makan itu. Selesai pasti urusan itu mudah. Iya, artinya saya ingat di zaman Pak Alex itu Presiden SFC diambil oleh
Dodi Reza. Artinya untuk pembicaraan mengenai klub bola itu kan bisa gampang kapan saja, mau di rumah makan. Itu kalau kepengurusan ada orang dalam, artinya positif artinya. Nah, setelah Pak Alex tidak terdengar lagi. Nah, sampai sekarang pun soal makan susah. Nah, Anda punya saran dan usul sebagai orang yang menukangi SIP sejak awal, Andi Pedo ini apa singkatan? Saya nggak tahu nih. Palembang Cindo. Sekarang Anda turut juga bersedih karena Anda juga orang yang gila bola kan. Nah, ini apa saran dan keinginan Anda kepada klub pemegang SFC ataupun juga kepada pemerintah yang tidak dapat melepaskan begitu saja SFC ini? Menurut Anda, Bung Andi? Iya, berdasarkan pengalaman dan yang sudah terjadi aja ya, kita ambil ini ya, jalan itu kan. Seperti yang saya jelaskan tadi, dulu tim Sriwijaya FC ini tidak mungkin lepas dari orang nomor 1 di Sumatera Selatan ini. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kalau orang nomor 1 tidak turun tangan untuk ngurus SFC ini, ya endingnya sih seperti ini. Kita turun dari Liga 1. Liga 1 Sriwijaya FC sangat berjaya, bukan di Indonesia, bahkan sampai ke Asia. Jadi bukan lagi jadi kebanggaan Sumatera Selatan, tapi jadi kebanggaan Indonesia. Karena kita dulu sering juara di Liga Indonesia, di Piala Indonesia, itu kan otomatis mewakili Sriwijaya FC ini untuk berlaga di Liga Champion Asia namanya dulu. Jadi klub ini bertanding dengan negara-negara lain. Betul-betul bergengsi loh SFC dari masa itu. Iya, bertanding dengan Malaysia. Kami ke Malaysia, ke Singapura, ke Jepang, ke Cina, ke negara-negara Asia Tenggara di Liga Champion Asia. Nah, dan itu maksud saya itu kan kita jadi duta. Jadi tim ini jadi duta daerah dan jadi duta negara. Luar biasa kita. Luar biasa kan? Pada saat itu berjaya SFC. Dulu bertanding dengan provinsi lain, gengsi daerah yang dipertaruhkan. Begitu Sriwijaya FC ini mewakili juara Indonesia, mewakili Indonesia, kan gengsi negara yang dipertaruhkan. Dulu supporter lawan waktu bertanding dengan daerah lain, kita saling support tim. Begitu mewakili Indonesia, tim lawan itu support bersama-sama agar tim dari Indonesia merah putih itu ya. Merah putih, iya kan? Nah, begitu prestasi itu sudah didapat terus. Akhirnya turun. Nah, itu tadi saat itu sumbangsi peran orang nomor 1 di Sumatera Selatan ini sangat besar. Jadi tidak bisa lepas campur tangan gubernur, walaupun kita sudah tidak menggunakan APBD. Support itu sangat penting. Jadi gubernur kata kuncinya hari ini dengan viralnya tim Sriwijaya FC ini tidak makan, kata kuncinya orang nomor 1 di Sumatera Selatan. Jadi gubernur ke depan itu nggak bisa, harus mengurusin lah ya, nggak bisa lepas tangan. Nggak bisa. Jadi menurut Bung Andi, optimis nggak sih masih? Ini sedih sekali loh, perkara makan aja sudah nggak bisa bayar. Kita ini sampai besok kan mau bertanding. Besok Sriwijaya FC mau bertanding. Oh iya, besok bertanding besok bagaimana? Bisa bertanding atau nanti? Iya. Berhenti pula main mereka. Main ya di Liga 2 lawan PSPS. Lawan PSPS kan baru ya. Jadi tapi gizinya bagus nggak besok? Makan nggak sekarang? Gitu loh. Ya kita kan pengen tahu juga nih. Anda yang lebih tahu. Jadi saat ini tim ini sudah di ujung tanduk. Kita sudah berapa pertandingan di musim ini kesulitan menang, ada di peringkat bawah, kita harus play off degradasi. Sekali lagi, dulu musim lalu sudah kita jalani play off degradasi itu dan alhamdulillah lolos lagi. Nah ini yang kedua kalinya. Jadi kita benar-benar di ujung tanduk. Kalau tidak bisa selamat itu lagi, ya udah selesai. Sriwijaya FC ini turun ke Liga 3. Kalau sudah ke Liga 3 tuh, ya semakin sulit tuh. Nah itu Liga 1 lagi. Sudah tutup buku tim ini. Jadi kita masih ada last minute di sini, masih ada last minute. Kalau yang nonton acara ini, ya kan, ayo kita sama-sama. Mulai dari orang nomor 1 di Sumsel ini segera turun tangan, kerahkan semua ini demi kebanggaan daerah.
Ya, Kita jangan tidak sampai- bicara soal politik lagi ini demi kebanggaan Jangan sampai warga. nanti SFC dibeli orang loh. Klub Bisa ini. jadi. Bisa kalau emang. Ya, ini tapi kan- kalau udah turun, siapa lagi yang mau beli? Nggak mau lagi. Ya, tapi pemain-pemain dulu kan kita punya Ferry Rotinsulu. Ya. Dia masih pelatih kan, kiper. Ya mungkin bertanya lah kan bagaimana perjuangan. Itu kan berjuang luar biasa para pemain untuk berlatih untuk menang itu kan. Artinya harus diperhatikan betul. Nah, jadi selama ini kalau udah teriak masalah makan, artinya sudah dicuekin aja istilahnya. Iya. Itu bagaimana ya? Iya kan sepele kan sebenarnya. Iya, iya. Masalah makan ini jadi viral. Dan viral ini kan se-Indonesia, tahu Iya. kan ini tim besar. Jadi teman-teman pemain dulu, ya setiap hari pasti masih menghubungi saya nanya gitu. Iya dong, kita Gimana, pernah Bang? hebat berjaya di Double Winners itu kan jadi pertanyaan terus itu. Iya, bahkan pemain-pemain dari luar negeri pun masih kontek-kontekan sama saya kan. Gimana Bang? Ini nasib SFC, mereka juga sedih gitu kan. Mereka juga peduli karena dulu mereka pernah bermain di sini, pernah memberikan juara buat tim ini, iya kan? Artinya mereka peduli, mereka care, walau hanya sekedar bertanya, tolonglah Bang selamatkanlah tim ini, iya kan? Atau minta selamat dengan supporter aja sokongan. Buat saham rame-rame supporter. Iya, saham terima kasih juga untuk kawan-kawan supporter. supporter kan Iya, luar biasa. yang dari tahun ke tahun punya cara mereka sendiri ya, cara mereka supporter, mereka turun ke jalan kemarin ya kan? Iya. Mereka demo di depan kantor. Karena apa? Ya itu karena bentuk kecintaan dan kesayangan mereka. Itulah sebatas yang mereka mampu lakukan, iya kan? Dengan bersuara, dengan meneriakkan, oh tolong ini. Tapi balik lagi soal finansial, soal birokrasi dan lain-lain itu orang yang top leader yang harus ngatasi semua kisruh permasalahan SFC ini. Jadi top manajemen British Som sekarang bagaimana nih? Apakah Anda pernah diajak berbicara juga masalah SFC ke depan? Bung Andi, Anda kan ya pengamat, ya pelaku untuk SFC. Ya adalah Anda juga dari penggila bola. Iya, dari hari ke hari itu adalah diskusi kecil gitu kan, sambil ngopi, sambil apa. Ya mungkin pandangan seperti itu tadi lah yang selalu saya katakan. Ayolah orang nomor 1 di Sumatera Selatan ini turun tangan. Kalau ingin kebanggaan ini tetap bisa jadi kebanggaan bagi warganya, itu bagi warganya. Kalau itu tidak dilakukan, percaya, ini kita sudah di ujung tanduk. Nanti tanggal 19 itu ada transfer window namanya. Jadi kita boleh ganti pemain, kita boleh ganti official, kita boleh ganti manajemen, itu ada dibuka itu kan. Nah, Itu bulan berapa? Tanggal 19 bulan ini. Udah dekat kan? Last minute sih. Iya, kita ya tuh kalau kita ngomong teknis ini ya, kita boleh ganti pemain. Kita cari pemain ini untuk menghadapi nanti playoff degradasi sekali lagi. Dan itu butuh dana dong. Nah, itu balik lagi kan butuh dana kan. Jadi muter-muter di situ, intinya kita butuh finansial yang besar. Dan siapa yang mengatasi finansial yang besar itu? Ya marilah kan kita perusahaan-perusahaan yang mencari sumber daya alam, Ya. menggali di sini, ayo dong, Iya. peduli kayak PTBA, walaupun mereka selalu, oh ini urusan direksi pusat, tapi kan harus lapor juga kan. Dan siapa yang bisa menggerakkan semua itu? Ya gubernur. Nah, itu kan muter-muter di situ. Tapi kalau selain itu susah, kecuali ini klub ini punya personal, punya pribadi. Misalnya punya sosok siapa, ya terserah dia mau apakan tim ini kan. Tapi balik lagi tadi karena tim ini kan plat merah. Ya kalau kita berbicara soal bola kaki, Sumatera Selatan berjaya, Jakabareng itu salah satu kebanggaan bisa adanya ini karena bola kaki, sepak bola itu. Jadi top waktu itu, Jakabareng, Sport City. Nah, jadi balik-balik ke leadernya, berpikirnya harus sama-sama dong memajukan sepak bola. Oke, saya pressing lagi ya soal Gelora Jakabareng. Jakabareng Ya. Sport City. Dulu PON, Gelora Jakabareng ada dulu saat kita PON, iya kan? Iya. Sriwijaya FC masuk, berprestasi, terkenal sampai ke Asia. Itu juga sebagai satu jalan memudahkan untuk melakukan event-event lain. Contohnya SEA Games dulu pernah di sini. Betul. Orang bisa baca di Google. So lihat di mana tuan rumah SEA Games, Palembang. Oh ada tim yang namanya Sriwijaya.
ngetop sampai Hidup ke semua tuh. Iya, Hotel. mereka mau datang ke sini. Nah, itu tadi putaran ekonomi. Putaran ekonomi. Jalan. Iya. Nah, Kalau ada event-event itu kan semua ikut terdongkrak, UMKM-nya, hotel, Iya. tingkat okupansi hotel meningkat loh. ya pempek laku, Pempek laku. songket laku. Betul. Nah, itu yang harus dipikirkan para top leader bahwa mungkin ini ya di pikiran top leader, apa ngurusin bola, buang-buang uang banyak. Bukan itu Loh, saya ingat pada saat masalahnya. Sumatera Selatan bergairah dalam pembangunan, saat itu Pak Alex itu dari event olahraga loh. Terkenalnya kita secara nasional maupun internasional. Jakarta Sport City dibangun dan dikelola dengan profesional. SEA Games, PON, Iya, gitu. ISG, dulu. Semua bola disabilitas. Iya, dulu pernah ada pertandingan antar Tidak klub. pernah berhenti pada saat itu. Iya, pertandingan sepak bola antar klub dulu. Saya masih ingat itu antar klub. Jadi di situ banyak klub yang datang bermain di sini. Ada dari klub Argentina, Iya. Brazil, Kolombia, Inggris dulu. Nah, sekarang dulu anak kecil itu yang bermain saat kompetisi tim dunia yang datang itu, dia sudah main di klub Liverpool. Itu kan jadi kebanggaan. Saya Pernah bermain di Jakabaring. pernah waktu dia usia Iya, dari 20. usia Iya. 20. Nah, itu maksud aku. Jadi begitu kita sama-sama lah membina. Ini kan bentuk kepedulian kita nih. Yang teman lain ngadain podcast membicarakan SFC. Iya, kita juga Ini kita juga stasiun agar TV. mensemangati. Kenapa? Karena mencintai tim ini, mencintai tim ini dengan tujuan tadi. Begitu tim ini jaya, menang, maju, terkenal, semua putaran ekonomi itu jalan tanpa kita sadari, otomatis jalan semua. Orang datang, tiket pesawat, travel laku, hotel penuh, restoran rame, angkot jalan, yang dari daerah bis antar kota jalan, yang jual pempek di sekitar stadion jalan semua yang main putaran tanpa kita sadari. Betul. Begitu tim ini kalah, sepi. Sekarang penonton. Iya. Jadi sepi. kita di podcast ini tidak untuk menghakimi gubernur, ya. Anda bilang kan orang nomor satu terus. Iya. Ya, jadi kita hanya mensupport agar pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ke depan peduli gitu kan. Iya. Ya mungkin menurut Anda di closing statement apa yang Anda inginkan agar tim SFC kembali bergairah dan masalah pendanaan juga bisa teratasi. Silakan Bung Andi, saran Anda. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus sama-sama bekerja sama mensupport, menyelamatkan tim Sriwijaya FC ini. Jadi dimulai dari bawah. Aku lihat di media kawan-kawan supporter sudah bergerak karena itu bentuk kecintaan dan kepedulian mereka, iya kan? Terus di warung-warung kopi membicarakan, termasuk kita di sini, iya kan? Di podcast-podcast, di stasiun TV, kawan-kawan jurnalis, semua teman-teman sepak bola yang dari seluruh Indonesia saling tanya kabar bagaimana kondisi Sriwijaya FC saat ini. Nah, terus kenapa tidak kita yang di sini para top leader ikut memikirkan ini, iya kan? Mulai dari kepala dinas RT camat ini sampai ke orang nomor 1 di Sumatera Selatan ini harus peduli kalau tim ini mau kita jadikan kebanggaan sekali lagi itu. Kalau mau tim ini kita jadikan kebanggaan sekali lagi. Kita pernah bangga dari 2007 sampai 2012. Kenapa kita memakai nama Sriwijaya? Karena dulu kerajaan Sriwijaya pernah jaya di abad ke-7 sampai ke abad ke-12 itulah. Kita cuma mengulang sejarah. Nah, jadi semua orang harus sama-sama sumbangsi yang dipimpin oleh orang nomor 1 di Sumatera Selatan ini. Kalau itu tidak dilakukan, kita sudah di ujung tanduk. Baik, terima kasih Bung Andi. Sebenarnya masih banyak akan kita gali, tapi waktu dan mudah-mudahan apa yang Anda inginkan, yakni kalau boleh saya tangkap bahwa peran daripada gubernur ya sangat berpengaruh untuk mendorong kejayaan SFC kembali. Siapapun gubernur ke depan terpilih nanti, kita berharap bahwa betul-betul care dan peduli terhadap sepak bola yang pernah berjaya. Dan dampak ekonominya itu luar biasa begitu berjaya. Saya kira itu mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini
jadi bahan bagi, kan ini kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan, khususnya pecinta-pecinta sepak bola. Baik, terima kasih Bung Andi. Semoga apa yang kita bincangkan dapat memberikan semangat kepada para kawan-kawan pemain SFC dan PT SOM yang membawahi SFC. Terima kasih Bung Andi. Semoga Anda tidak kecewa dan Anda tetap semangat. Amin. Baik, sekian opini jurnalis. Kita berjumpa kembali pada opini di sesi berikutnya. Terima kasih.